Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? KGC mana suaranya? Itu opa oma tuh. KGC mana suaranya? Kurang. KGC mana suaranya? Saya tes yang di luar. Yang di luar mana suaranya? Dia pulang itu kayaknya tuh. Oke, judul daripada firman Tuhan sore hari atau malam hari ini saya beri judul Christ Won, We Win. Di dalam bahasa Inggris ada bentuk tense atau bentuk waktu, ada bentuk masa lampau atau telah, sudah, dan bentuk sekarang atau present tense. Jadi Tuhan telah menang, kita menang. Semua apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita itu berasal dari apa yang telah Tuhan lakukan. Setuju? Saya beri contoh, misalnya saudara tadi menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, apalagi tadi lagu cepatnya itu kan semangat banget, lompat-lompat ya kan. Saudara lompat, saudara menyanyi, saudara angkat tangan, saudara menyembah, bukan supaya Tuhan lebih mengasihi saudara. Bukan supaya Tuhan lebih berkenan buat hidup saudara, bukan. Dia sudah mengasihi dan dia sudah berkenan dengan saudara. Amin. Jadi tidak ada lagi apa yang saudara lakukan dengan nyanyi 2 lagu lambat, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat supaya Tuhan tambah sayang. Enggak, Tuhan sudah sayang. Karena telah. Amin. Kita saat ini bisa menang atas dosa, menang atas kebiasaan buruk kita, menang atas kedagingan kita karena Kristus telah menang di atas kayu salib. Sehingga karena kemenangannya menjadi kemenangan kita. Amin. Itu saudara mesti paham. Jadi saudara bukan berjuang lagi dari nol. Saudara sudah berjuang dari apa yang telah Yesus sediakan buat saudara. Yaitu kemenangannya di atas kayu salib. Jadi dia telah menang, kita menang. Dan dalam khotbah ini saya akan banyak berbicara mengenai masa lalu kita yang seringkali bukan hanya 1-2 orang. Rata-rata kita semua orang percaya. Walaupun sudah lahir baru, sudah dibaptis, sudah rajin ke gereja. Tapi sometimes atau kadang atau sering masa lalu itu masih menghantui, mengejar kita. Betul? Suka mengganggu kita, bahkan suka membelenggu kita. Dan kita nggak merdeka pada saat ini. Nah, saya akan mulai dengan sebuah cerita ini. Satu saat ada sebuah bus yang di bodi daripada bus itu, badan bus itu tuh ada iklan besar yang tulisannya itu sarapan pagi terbaik di Bali, yaitu bacon and egg atau egg and bacon, telur dan bacon. Bacon, teman-teman tahu bacon? Bukannya main itu yang pakai itu bekel ya, bacon. Bacon saya cari di dalam kamus bahasa Indonesia namanya juga bacon, yaitu daging babi yang tipis-tipis, digoreng kering dan ada minyak-minyaknya di sedikit, kalau makan lumer di mulut. Nah, ada yang ngeces nih. Ya. Kemudian bus ini lewat di sebuah peternakan dan di peternakan itu ada ayam dan babi. Ya. Kemudian ayam ini lihat bus itu tulisan, "Wih, sarapan terbaik, bacon and egg." Terus ayamnya bilang buat si babi, "Bi, lu lihat tuh, kita terkenal. Bayangin produk kita ditempel di situ, telur dan bacon." Terus si babi bilang, "Iya sih terkenal. Buat lu ayam, lu enak. Kalau untuk menghasilkan telur, kamu cukup kontribusi. Ngeden dikit keluar telurnya. Betul? Tapi buat kita para babi, untuk menghasilkan bacon, gak bisa ngeden. Ngek. Kita harus menyerahkan nyawa." Kristus tidak pernah berkontribusi buat saudara dan saya. Kristus melakukan substitusi, bukan kontribusi. Dia menukar. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa adakan substitusi, mendapatkan hidup yang kekal. Amin, orang Kristen. Dia tidak memberikan donasi atau sumbang, enggak. Dia melakukan pengorbanan. Sehingga seorang yang namanya Saint Augustine yang sangat terkenal itu dia bilang begini, "Christ is not valued at all unless
He is valued above all. Christ is not Lord at all unless He is Lord of all. Kristus tidak akan berharga sama sekali terkecuali Dia dihargai di atas segalanya. Dan Kristus bukanlah Tuhan sama sekali terkecuali Dia adalah Tuhan atas segalanya, atas segalanya. Ya, saya mau beritahu buat teman-teman semua, Tuhan tidak pernah mau jadi nomor satu dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah dengar ada khotbah bilang, Tuhan nomor satu, pekerjaan nomor dua, atau keluarga nomor dua, pekerjaan nomor tiga, pelayanan nomor empat, nomor lima hobi, nomor enam mancing, nomor tujuh karambol, apalah. Ya, kabar baik, mungkin juga kabar buruk buat saudara. Dia tidak pernah mau jadi nomor satu. Mengapa demikian? Karena tahun 2023 dia nomor satu, tahun 2024 dia bisa nomor dua. Tapi Tuhan mau jadi satu-satunya. Amin. The only one. Di atas segala-galanya. Atas segala apa saja nih. Dan seberapa berharga value Dia di atas segalanya. Seberapa berharganya Yesus dalam kehidupan kita. Nah, mari saya berikan sebuah contoh. Seorang rasul yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Yang menulis 2/3 bagian perjanjian baru. Dan rasul ini dia punya kebanggaan dan masa lalu yang begitu spektakuler. Tetapi waktu dia ketemu Tuhan, Tuhan jadi segala-gala di atas masa lalunya dia. Saya bacakan Filipi 3 ayat 5-8. Ayat 5, ini kehidupan daripada Rasul Paulus waktu lampau. Saya disunat waktu berumur seminggu. Kalimat ini saja mengatakan bahwa orang tua daripada Paulus itu sangat taat dengan tradisi Yahudi. Ya, jadi begitu hitungan seminggu sunat. Ya. Saya keturunan Israel dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku darah biru atau ningrat. Kenapa? Karena raja-raja Israel kebanyakan berasal dari suku Benyamin. Salah satunya Raja Saul. Jadi garis keturunan si Paulus keturunan raja. Orang Ibrani murni saudara, gak oplosan, gak kaleng-kalengan. Karena kenapa? Orang tuanya kedua-duanya Ibrani. Saya juga anggota kelompok Farisi. Nah, kita kalau dengar Farisi itu suka negatif. Itu munafik, ya, ahli Taurat, munafik. Padahal pada zaman itu Farisi itu adalah sebuah kayak kasta atau kelompok yang sangat terpandang, disegani dan ditakuti karena mereka taat sekali dalam keagamaan. Sehingga jelas bahwa saya sangat menaati semua hukum Taurat. Dia nggak pernah langgar hukum Taurat. Ya, saya pun begitu semangat berjuang mempertahankan agama Yahudi sehingga pernah menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu semua orang Yahudi bersaksi. Jadi saudara bisa lihat bahwa apa yang dibanggakan diutarakan oleh Paulus itu bukan cuma asumsi pribadi atau opini pribadi, tetapi ada saksi. Yaitu bahwa semua orang Yahudi bersaksi bahwa Rasul Paulus itu hidup benar tanpa noda menurut hukum Taurat. Enggak ada noda, saudara. Jadi kalau Rasul Paulus ini ikut sekolah minggu, semua stiker guru sekolah minggu itu dia borong semuanya. Hafal ayat jago, ya khotbah jago. Ya, kalau dia bangun pagi carinya Alkitab. Kalau kita bangun pagi carinya apa? Sendal jepit sama kopi. Dia langsung baca Taurat. Tidak ada noda. Ayat 7 perhatikan. Memang dulu, berarti ayat 5 dan 6. Saya bangga dan beruntung karena semua itu. Dulu, masa lalu. Tetapi sekarang saya menganggap semua hal itu apa? Tidak berguna. Saudara bayangin, keturunan raja, sudah dari kelompok Farisi terpandang. Oke, dan ada lagi tambahan informasi. Rasul Paulus ini warga Romawi.
KTP-nya Romawi. Pada zaman itu mereka kan bangsa Yahudi lagi dijajah oleh Romawi. Siapa yang kalau punya kewarganegaraan Romawi itu kasta atas. Dan nama Paulus adalah nama resmi orang Romawi. Ada 3 nama resmi, salah satunya Paulus. Jadi secara kebanggaan Paulus, secara prestise, itu kalau dia lewat semua pasti hormat. Dari sisi Yahudi dia keturunan raja, dari kekaisaran Romawi dia warga negara Romawi. Tetapi dia bilang sekarang tidak berguna. Karena sekarang saya hanya bangga atas apa yang Kristus kerjakan. Teman-teman lihat, semua masa lalunya Rasul Paulus itu tidak ada artinya. Tetapi Paulus bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Rasul Paulus disebut orang kudus, orang benar, orang percaya. Itu punya masa lalu. Setuju? Setuju ya? Tetapi kabar baik, orang berdosa punya masa depan. Betul? Jadi malam hari ini, jika Anda datang ke sini dan Anda pikir saya orang berdosa, kabar baik, Anda punya masa depan. Tetapi juga bagi orang yang sudah diselamatkan, sudah dibaptis, sudah percaya, kabar baik juga atau kabar buruknya, kamu punya masa lalu, jangan sombong. Betul? Ayat 8. Bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu mengenal penguasa Kristus Yesus. Karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan sekarang saya anggap tidak ada artinya. Bahkan dia pakai kata yang sangat ekstrim di sana. Sampah. Wih Pak, titel, pencapaian, ketaatan, ya, darah birunya, ningratnya, warga negara Romawi, dia anggap sampah. Pada zaman sekarang ini, yang sampah dianggap oleh Paulus, kita anggap berharga. Buat Paulus, sampah. Karena kenapa? Mengenal Kristus jauh lebih berarti. Dia menempatkan Kristus di atas segalanya. Lebih daripada masa lalu dan pencapaiannya. Nah, perhatikan baik. Paulus waktu kenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, Paulus tidak amnesia. Tidak lupa ingatan. Setuju? Karena semua masa lalunya dia bisa cerita. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah bertobat, terima Tuhan, sudah dibaptis, tapi masa lalumu masih ada, normal. Katakan normal. Karena Tuhan gak hapus. Betul? Karena kalau Tuhan hapus, cilaka. Benar gak? Baptis, begitu keluar dari air Tuhan hapus semuanya. Vrem. Bapak Pendeta, nama saya siapa? Kan selesai itu sudah. Saya ada di mana Bapak Pendeta? Tolong antar pulang, saya gak tahu rumah saya di mana. Tuhan gak hapus. Oke? Dia masih ada di memori kita. Cuman Tuhan gak mau masa lalu itu mencengkram, menuduh, membelenggu saudara. Dua sisi daripada masa lalu. Yang pertama, yang Rasul Paulus katakan di sini yang dia bangga-banggain. Waktu dulu, betul? Ibrani, kaum Farisi, saya taat. Itu masa lalu yang dibanggakan. Nah, zaman sekarang banyak orang juga bangga dengan masa lalunya, pencapaiannya, titelnya, kuasanya, pangkatnya. Hari ini dia gak bisa move on. Itu yang disebut dengan post power syndrome. Pernah ketemu om-om seperti itu? Om dulu kapten. Iya dulu om, sekarang gak kapten. Sekarang nggak tahu apa, kapten sepak bola atau apa. Ya, om dulu jenderal, opa dulu jenderal. Ya dulu, dia nggak bisa move on. Sisi yang kedua dari masa lalu adalah sisi yang menuduh atau memalukan karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Sesuatu yang saudara dan saya lakukan di tempat tersembunyi yang malu, yang nista, yang jahat, yang kotor, yang gelap. Dan kita tutup rapat-rapat karena itu malu dan menuduh. Di sini adalah Paulus penganiaya jemaat. Coba saudara bayangkan kalau Rasul Paulus masih hidup sekarang. Penganiaya orang Kristen GBI Rock. Wah, masuk ikut ibadah duduk di sini. Kira-kira saudara nyanyi, liatin dia gimana kira-kira? Tuh, si pembunuh tuh ada di depan.
penganiayaan jemaat, betul? Dan saudara bisa bayangin Rasul Paulus hatinya gimana? Begitu nyanyi di sebelah kiri, ini kan yang istrinya saya bunuh. Di sini, ini kan yang tantenya saya bunuh, ini kan yang anaknya saya bunuh. Tapi Paulus bisa merdeka dari masa lalu yang menuduh dia sebagai penganiaya jemaat. Dia free. Oke. Nah, bagaimana Tuhan berurusan dengan masa lalu manusia yang sifatnya gelap, kelam, menuduh dan memalukan itu? Yesaya 43 ayat 25 bilang begini. Namun aku Allah yang menghapus dosamu, aku mengampuni engkau karena begitulah apa? Halo Kejisian, apa? Tuhan ampuni saudara dan saya berdasarkan sifatnya, karakternya, bukan perasaan atau mood. Setuju? Kita memaafkan orang lain pakai perasaan. Kalau lagi happy, gua ampuni lu. Tapi gua kalau lagi nggak enak badan, mood lagi bete, lu jangan coba-coba senggol gua bacok. Betul nggak sih? Coba kalau Tuhan mengampuni kita, karena begitulah moodku, kelar kita semuanya. Setuju? Karena mood turun naik, karakter tetap. Puji Tuhan, Dia mengampuni kita lewat karakternya. Dia kasih dan maha pengampun. Sehingga kalimatnya bilang apa? Kalimat berikutnya, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kata tidak mengingat-ingat dosa artinya bukan Tuhan lupa, tapi Tuhan memilih untuk tidak ingat. Setuju? Tuhan gak amnesia. Dia masih ada memorinya, tahu dosa kita, tapi Dia memilih untuk tidak mengingat. Makanya di kitab Mazmur bilang, Dia mengampuni kita dan membuang dosa kita ke dalam tubir laut yang dalam. Itu kan ada lagunya kan? Gimana tuh? Sejauh timur dari barat, kau buang dosaku di tubir yang dalam. Betul? Dia buang, Dia tidak mau ingat lagi. Dan kemudian Dia taruh satu sign besar di situ, tertulis, jangan pernah memancing di sini. Cuman kita orang Kristen suka kepo. Betul? Kalau iseng-iseng hari libur kita bawa pancingan, kita pancing di situ. Masa lalunya datang lagi ke kita. Benar? Ini yang ketawa kayaknya pengalaman deh. Salah siapa? Salah dukun beranak. Salah kita yang mancing. Makanya ada 3 oknum yang paling sering menuduh kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Kita sering kali memberikan label buat kita dari masa lalu kita. Siapa di sini yang sekolah sering kali diberikan label oleh teman-teman di sekolah? Tuh si Victor datang, pikiran kotor. Iya kan? Tuh si pemabok, si pemalas, macam-macam. Dan label itu melekat. Masa lalu itu melekat. Perhatikan kalimat ini. Stop trying to escape from your past. Because your past is not really chasing you. Berhenti melarikan diri dari masa lalumu karena masa lalumu tidaklah mengejarmu. Setuju orang Kristen? Masa lalu gak kejar saudara. Karena masa lalu sudah gak ada. Masa lalu hanya ada di sini, disimpan di dalam hati kita dan kita dituduh terus oleh diri kita sendiri. Apa kata Alkitab mengenai hati atau pikiran kita yang sering menuduh kita gak benar, kita gak becus, kita gak layak, kita orang gagal. Alkitab bilang begini, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Katakan, saya berasal dari kebenaran. Bukan dari masa lalu. Itu penting sekali.
Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kenapa kita bisa menenangkan hati di hadapan Allah? Karena saya bukan berasal dari masa lalu, saya berasal dari kebenaran. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh apa? Hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Serta mengetahui segala sesuatu yang mungkin saudara dan saya tidak tahu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kenapa banyak orang Kristen kalau menyembah, datang ke gereja, kayak ketakutan, kayak ketemu hakim, kayak datang ke ruang pengadilan. Mungkin karena dia merasa tertuduh. Apakah Tuhan masih sayang sama saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya yang kebangetan itu? Ayat ini bilang, tenang. Tuhan lebih besar daripada hati kita. Setuju? Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Satu saat, kalau saudara masih ingat cerita di tepi Danau Galilea. Setelah Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Oke, dia menyangkal berapa kali? Menyangkal gurunya, menyangkal Tuhannya, menyangkal rabinya, menyangkal sahabatnya. Oke, selesai itu Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya di tepi Danau Galilea buat Petrus dan teman-temannya lagi mancing ikan di atas perahu. Petrus begitu kenal itu Tuhan, dia lompat, dia berenang, dia datang ke tepi, dia berlutut. Saudara tahu nggak kira-kira apa yang ada di hati dan pikiran Petrus? Halo, 3 kali menyangkal. Bukan meninggalkan, menyangkal, berkhianat. Pengkhianat itu harus dihukum mati, saudara. Kira-kira waktu dia datang kepada Yesus, apa yang ada di hati dan pikirannya? Penuduhan. Setuju? Aduh, orang macam apa? 3 kali nyangkal. Terus yang nanya cuma anak kecil. Apakah engkau seorang daripadanya? Enggak. Sampai dia bersumpah. Dia gak kenal Yesus. Terus Yesus responnya apa? Murid kurang ajar. Apa begitu? Enggak. Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia gak ungkit. Ingat gak waktu ayam berkokok 1 kali, kata KRC 3 kali? Lu ingat gak? Dia gak bilang begitu. Saudara baca Alkitab, saudara, betul? Dia gak ada ungkit-ungkit yang di tepi api unggun yang Petrus menyangkal. Dia gak ada singgung itu sama sekali. Dia seperti langsung lompat chapter yang baru, lembaran yang baru. Sekarang kita bicara mengenai masa depan. Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus tanya 3 kali juga. Supaya 3 kali berkhianat, 3 kali menjawab mengasihi. Impas. Jadi kalau ada penuduhan dalam hati saudara, Tuhan bela saudara. Amin. Yang kedua adalah orang lain. Di dalam cerita Ayub, waktu Ayub diuji oleh Tuhan, itu yang datang untuk yang harusnya menghibur Ayub adalah 4 orang. Tapi 3 di antara teman-teman Ayub itu, nanti saudara baca di dalam kitab Ayub, itu bukan datang menghibur, tapi datang menuduh, mendakwa. Padahal Ayub jatuh dalam musibah, bangkrut, anak mati, bukan karena Ayub berdosa, tetapi Tuhan sengaja menguji Ayub, betul ya? Tapi dari 4 teman, 3 temannya bilang begini. Kira-kira kalau bahasa sekarang, yuk, kamu baca Alkitab enggak? Saat teduh gimana? Rajin ke gereja enggak hari Minggu? Bayar perpuluhan lancar enggak? Mereka tuduh, mungkin ada dosa. Tuh kamu, 3 temannya mendakwa. Hanya 1 yang membela. Choose wisely your friends. Karena tidak semua teman pada saat saudara lagi jatuh, mereka membela saudara. Mereka bisa jadi kayak hakim agung. Tuh, gak rajin ke KRC sih, makanya lu kapok kan? Orang lain. Yang terakhir, oknum yang suka menuduh kita, biang keroknya. Betul ya? Kenapa saya bilang biang kerok?
Karena namanya iblis tercatat di dalam Alkitab, kitab Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita, kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah apa? Pendakwa saudara-saudara kita. Jadi iblis itu punya titel. Namanya pendakwa. Mendakwa siang dan malam. Siang dan malam itu artinya rajin banget, giat dan tekun. Setuju? Kenapa dia rajin, giat dan tekun? Karena ada kata pe. Pe itu adalah profesi. Di mana saja orang kenal pe. Contoh, perawat. Berarti profesinya merawat. Pengkhotbah. Profesinya khotbah. Penipu. Profesinya nipu. Betul kan? Pembohong. Bohong. Siang malam bohong terus. Dia bohong itu karena memang itu profesinya, Pak. Jadi iblis punya profesi adalah pendakwa. Satu ayat lagi dalam perjanjian lama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua. Ini penglihatan dari Nabi Zakaria. Bahwa imam besar Yosua, imam itu tugasnya adalah membela umat. Ya, tetapi di sini imam besar Yosua berdiri di depan Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanan. Ngapain dia? Dakwa. Jadi waktu saudara lagi memuji Tuhan, saya rasa nih dia ada di samping. Makanya saudara dengar suara, munafik lu. Udah holy apa holy. Kan? Haleluya apa? Udahlah. Pura-pura kudus, habis ini kan balik nanti bikin dosa lagi kan di luar gitu kan? Munafik, nggak becus, gagal, orang Kristen macam apa? Ya, datang ke gereja cuman buat ya cari aktivitas, ya gitu-gitu. Ada di sebelah kanan. Nah, imam besar Yosua yang harusnya membela umat malah kena dakwaan dari iblis. Ayat 8 bilang, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan sebuah apa? Lambang. Oh, jadi imam besar Yosua ini cuma lambang, bukan yang sesungguhnya. Karena yang sesungguhnya adalah aku akan mendatangkan hambaku sang. Oh, jadi ada pembela yang lebih baik dari imam besar Yosua. Imam besar Yosua manusia biasa. Masih bisa kena dakwaan tuduhan daripada iblis tentang masa lalunya. Tapi ada seorang yang namanya Sang Tunas yang datang untuk membebaskan kita dari pendakwa namanya iblis. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam apa? Dialah Sang Tunas. Ya, kata penghukuman di situ dakwaan. Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit juga duduk di sebelah kanan Allah, menjadi apa? Pembela kita. Jadi Kristus bukan hanya imam besar yang agung yang sempurna, tapi dia juga bela saudara. Ketika kapan dia bela? Pembelaan hanya terjadi kalau ada penuduhan. Setuju? Betul? Pembela itu berfungsi kalau ada penuduhan. Orang yang ngerti tentang mekanisme kerja di pengadilan pasti ngerti. Betul? Ada pembela, ada penuntut. Jaksa penuntut. Yesus sebagai pembela. Iblis ngomong apa? Enggak. Sudah selesai. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Satu saat ada dua orang adik kakak yang adiknya main bola di dalam rumah. Padahal udah dilarang gak boleh main bola dalam rumah. Bahaya. Sekali waktu dia main bola, dia pikir dia Messi. Ternyata dia mess up. Dia tendang begitu kuat, kena vas bunga mamanya yang mahal. Peninggalan dari dinasti Ming. Buang, pecah. Langsung dia diam-diam, dia ambil sapu, dia ambil kresek, dia kumpulin, dia masukin dalam plastik, dia umpetin. Kakaknya lihat. Mati lu. Vas bunga mama, pecah. Sudah, besok mau pergi sekolah, mamanya bagi uang jajan. Yang adek dapat 50.000, kakak dapat 50.000. Begitu mau keluar, adeknya keluar dari pintu pagar, kakaknya udah tunggu di depan pintu pagar. Begitu adeknya mau lewat, 50.000. Kak, buat apa kak? Kasih 50.000. Enggak kak, ini kan uang jajan saya, kakak kan udah dapat. Enggak, vas bunga. Kakak lihat. Lihatlah, kasih ini. Jangan kak, kasih tahu mama. Ayo dah ambil kak. Hari kedua begitu juga.
kasih. Hari ketiga, vas bunga, kasih. Hari keempat adiknya pusing. 3 hari nggak jajan. Tubuh kurus kering. Teman di sekolah bilang, nih anak nggak pernah jajan lagi dia. Dia nggak tahan. Dia hari keempat datang ke mamanya lagi di dapur. Dia bilang gini, Ma, Ade mau bikin pengakuan. Apaan? Mama tahu nggak? Ade udah pecahin tuh vas bunga. Mama udah tahu. Udah tahu? Udah. Iya gimana mama nggak tahu? Tiap hari mama elus-elus. Tapi hari itu mama elus, loh kok nggak ada vas bunganya kemana? Paham ya? Mama udah tahu. Ade minta maaf ya. Mama sudah maafkan. Mama udah maafkan? Sudah. Karena kalau enggak dari hari pertama mama enggak kasih uang jajan. Betul? Mama sudah tahu dan mama sudah maafkan. Iblis tunggu saudara di depan pintu gereja. Mau kemana? GBI, KRC. Masuk aja. Vas bunga. Saudara mau jawab apa? Dia sudah tahu dan dia sudah ampuni. Karena Tuhan tidak melawan saudara, Tuhan sekarang membela saudara. He is not against you. He is for you. Dia bela saudara. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Just do it this. Sebaliknya bila kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, maka sesuai dengan janji yang mana? Dia mengampuni berdasarkan karakternya, tidak akan ingat-ingat. Allah yang maha adil setia pasti apa? Mengampuni kita dan membersihkan kita dari setiap perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Iblis hanya coba membangkitkan masa lalu saudara. Supaya saudara tidak pernah hidup merdeka di masa depan. Tuhan mati di atas kayu salib. Dia bilang, it is done. Sudah selesai. Masa lalumu dan supaya saudara dan saya bisa memperoleh masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara.